Mbah, Simba! Ada apa dengan gunung di sana? Gunung yang tinggi. Harumnya tanah jadikan makam ini unik dan menarik. Teka-teki, sebuah pemakaman kuno meninggalkan cerita. Perjalanan hidup ibarat sebuah perantauan. Saat kita berada di sebuah perantauan, apalah bekal yang paling kita butuhkan? Hanya kebaikan dan kebaikan. Sebab hanya dengan kebaikanlah dapat kita jadikan bekal untuk kita pulang. Itulah sebaris kata-kata yang meluncur begitu saja dari seorang kakek penjaga makam tua. Sebaris kata yang sederhana, namun mampu mencuri perhatianku, membuatku berpikir, membuatku ingin lebih mencerna untuk memahami hubungan-hubungan antara hidup, perantauan, kebaikan, pulang. Entahlah, aku menjadi bingung. Di sini aku masih terjebak dengan pencarianku tentang sejarah makam tua. Tapi malah mendapatkan kebingungan yang lain. Tak dapat penyelesaian. Coba aku tanyakan pada yang lain. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Nah, ini dia. Mungkin aku akan mendapatkan info yang lebih valid di sini. Informasi yang lengkap dari Simbaku. Simba yang pintar, Simba yang istimewa. Karena dapat kubawa kemana saja. Hehehe, coba sebentar, kutanyakan padanya. Mbah, Simba! Ada apa dengan gunung di sana? Gunung yang tinggi, menyimpan misteri, tampak menjulang, memikat para petualang. Apa yang disimpannya membuatnya istimewa. Mbah, bagaimana bisa ia terkenal meski di pelosok desa? Ada apa di atas sana? Apakah ada yang istimewa? Tolong ceritakan padaku. Kau penasaran sekali rupanya. Meski kau terlahir
di sini, di desa kecil ini, namun belum mampu membuatmu mengerti tentang gunung itu. Mari sini, duduk dekat Simbah. Letakkan sejenak mainanmu. Gunakan baik-baik HP-mu, Android-mu. Simaklah, pahami, resapi cerita gunung yang penuh misteri. Di puncak gunung sana ada makam. Ono gitu rumah soeng wangi, namanya Bumi Arum Majasto, sebuah gunung yang memiliki tanah berbau harum. Teguh ayu luput orang-orang yang dimakamkan di sana hanya sedalam 70 cm. Luput yang pilai itu pun setiap liangnya akan diisi lebih dari 1 jenazah, asalkan masih dalam 1 keturunan atau 1 trah. Apakah kalian percaya? Pasti dirimu bertanya-tanya, bagaimana bisa seperti itu? Namun benar adanya, bukan hanya mitos semata. Meski dikubur dangkal dan bertumpuk-tumpuk, tak akan ada bau bangkai, bau busuk yang membuat hidungmu terasa tertusuk. Harumnya tanah jadikan makam ini unik dan menarik. Makam ini makam keramat. Kau lihat tangganya yang tertata rapi. Saat kau naik, tak akan sama jumlahnya dengan saat kau menuruninya. Kalian tak percaya? Jika tak percaya, bisa kalian coba. Keindahan alamnya, aduhai, kalian akan dibuatnya terpesona dan terbuai. Tak hanya kuburan saja, di sana terdapat sebuah masjid kuno yang dibangun pada 1470 Masehi. Bangunannya masih berdiri kokoh seperti dahulu kala. Ono gitu rumah soeng wangi, teguh ayu luput taeng lara. Akulah Jaka Bodo, putra ke-197 Prabu Brawijaya V, kerap dipanggil dengan sebutan Ki Ageng
Sutawijaya. Aku adalah murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Luput ing pilai kabeh. Dan kodratku berada di sini, melaksanakan kewajibanku, menyelesaikan tugas sebagai manusia, tugas sebagai titahnya. Apakah kalian tahu? Aku masih nggak jelas apa yang diceritakan Simbah tentang Joko Bodo waktu itu kepadaku. Begini ceritanya. Pada tahun 1401 terjadi perang antara Wali dengan Majapahit. Majapahit pun mengalah karena para wali itu dipimpin oleh Raden Patah yang merupakan anak keturunan dari Eyang Brawijaya. Maka dari itu Eyang Sutawijaya pergi meninggalkan Majapahit dan menuju ke Bojonegoro. Di sana beliau mempersunting putri dari Adipati Bojonegoro. Namun setelah itu Eyang Sutawijaya pergi meninggalkan Bojonegoro dan menyamar sebagai masyarakat biasa sampai ke desa Tegal Ampel, Klaten. Tiba-tiba muncullah Kanjeng Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai masyarakat biasa dengan membawa rumput-rumput. Pada waktu itu Kanjeng Sunan Kalijaga dikejar oleh Eyang Sutawijaya. Akhirnya setelah berhasil dikejar, Kanjeng Sunan Kalijaga mengakui siapa sebenarnya dirinya. Eyang Sutawijaya meminta Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengajarinya tentang syariat Islam. Kanjeng Sunan Kalijaga membawa Eyang Sutawijaya ke Bayat. Di Bayat, Eyang Sutawijaya belajar dengan Sunan Bayat. Hingga tiba akhirnya Eyang Sutawijaya lulus belajar dengan Sunan Bayat. Kanjeng Sunan Kalijaga memberi perintah kepada Eyang Sutawijaya. Tempatku bukan di sini, tapi di gunung yang ada di sana itu. Ini aku membawa sebuah kerikil. Akan aku lemparkan. Dimanapun jatuhnya, itu akan menjadi tempatmu. Lalu, Kanjeng Sunan Kalijaga melemparkan kerikil tersebut. Kalian mau tahu kelanjutannya? Biar Simbah saja yang menceritakan. Jatuhlah kerikil tersebut di bumi Arum Majasto. Eyang Sutawijaya akhirnya melakukan perjalanan ke sana dengan melewati berbagai rintangan. Setelah melewati beberapa desa, Eyang Sutawijaya akhirnya sampai di desa Majasto dan naik gunung yang ada di sana. Di gunung, Eyang Sutawijaya bertemu dengan Ki Hajar Sidomulyo atau Cinconilo. Hingga terjadi adu kekuatan di antara mereka. Saat adu kekuatan, ada kejadian di mana Eyang Sutawijaya diberi ubi oleh Cinconilo. Namun, Eyang Sutawijaya mengetahui bahwa itu bukanlah sebuah ubi, melainkan sebuah batu. Eyang Sutawijaya dan Ki Hajar Sidomulyo pun berdebat. Ubi, batu, ubi, batu. Eyang Sutawijaya akhirnya meminta Cinconilo untuk memakan makanan tersebut. Ternyata benar saja, itu bukanlah sebuah ubi, melainkan sebuah batu. Cinconilo pun mengakui kekalahannya dan masuk ke dalam batu yang ada di bawah bumi Arum tersebut.
Eyang Sutawijaya akhirnya menetap dan menyebarkan syariat Islam di desa Majasto dan sekitarnya. Abad yang lalu, seseorang yang hebat, tokoh yang menjadi teladan telah sirna dari dunia. Kepergiannya meninggalkan banyak kesedihan. Teka-teki masih belum terpecahkan hingga saat ini. Teka-teki, sebuah pemakaman kuno, meninggalkan cerita perjalanan hidup manusia. Perjalanan dalam perantauannya mencari bekal untuk pulang. Ya, pulang dan berpulang kepada pemilik sejatinya. Seseorang yang amat sakti, yang mati meninggalkan misteri. Eyang Sutawijaya. Ana kidung rumeksa ing wengi, teka ayu luput ing lara, luput ing bilai kabeh. Jim setan datan purun paneluan tan ono wani niwah panggawe Allah gunane wong luput geni ateman tirta maling arto tan wani maraing mami tujuh gunopan sirna